Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 3, 2, hiji. Wilujeng nyakseni. Selamat datang kami ucapkan kepada para Satya Nagara SH. Sekali lagi kepada para peserta sosialisasi yang belum memasuki aula, kami mohon untuk segera menempati tempat yang telah kami sediakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu wasbihi ala ajmain amin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Cisaga, Bapak Dr. Andes Haji Dede Suparman MSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu UPTD dan UPTB wilayah Kecamatan Cisaga. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis beserta Kapolsek Cisaga. Hadirin yang berbahagia yang tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita berkumpul di sini pada acara sosialisasi Badan Narkotika Nasional dan Kapolsek dengan tema menciptakan generasi muda yang terpelajar dan berprestasi dengan penuh motivasi menuju Ciamis bebas narkoba 2017. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan sampai pada kita selaku umatnya. Selanjutnya perkenalkan kami, saya Rida ini, saya Rabia. Kami selaku bawa acara akan terlebih dahulu membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholat Nabi, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4 laporan ketua pelaksana, 5 sambutan, 6 acara inti yaitu sosialisasi dan penyuluhan, 7 pembacaan puisi, 8 doa tutup. Demikian susunan acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Didin Saifuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudara Dini Saifuddin yang telah melanjutkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dapat memberikan ketentraman hati bagi yang melanjutkannya dan yang mendengarkan semoga mendapatkan taburan syafaat di dalam akhirat. Amin ya Allah dan juga amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Badan Tingkat Nasional AKBP Jaya Satya Nagara Desa. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu laporan ketua
perkenalkan Bapak Camat yang mewakili dan saya silakan dari Kecamatan Cisaga dan pemuda pemudi Cisaga Karang Taruna dari mana OKB telah datang. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, di mana acara sosialisasi seminar ini adalah bertemakan tentang menciptakan generasi muda yang belajar dan berprestasi dengan motivasi menuju jam depan narkoba. Peran narkoba bukan tugas BNN semata, bukan tugas kepolisian, tapi di mana narkoba ini adalah tugas kita semua sebagai masyarakat, sebagai pemuda, sebagai bangsa Indonesia supaya negara kita bisa bebas narkoba selama. Kita perangi narkoba supaya kita bisa menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang bisa berguna buat bangsa. Sekian dari saya, dari panitia. Maaf aja jika ada kekurangan, malu masih tahu aja karena kita itu setiap tahun kalau mengadakan seperti ini, kami selaku pemuda Cisaga dalam suatu organisasi skala enterprise akan memerangi narkoba dengan apapun sampai nanti suatu saat skala bisa membuat kita yang lebih baik untuk memerangi narkoba. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Devi Mantan yang sudah menyampaikan poin. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan dari Camat Kecamatan Cisaga, Bapak Dr. Andes Haji Dede Suparman Ministik atau mewakilinya, Bapak Tatang Sudesna. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita pada sore hari yang cerah ini kita diberi kesempatan bertatap muka bersilaturahmi dalam acara pencegahan narkoba se-Kecamatan Cisaga. Pada saat ini saya nama Sudisna, sehari-hari bertugas di Kecamatan Cisaga. Mendadak saya diperintahkan nama beliau untuk mengisi surat sambutan karena beliau pada hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan acara dengan Pak Bupati Ciamis. Untuk itu beliau berbicara kepada generasi muda, kepada narasumber, terutama mohon maaf beliau berkaitan dengan kewajiban. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kerabatnya, kaum muslimat dan kita sekalian yang mudah-mudahan pada hari akhir kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin komunitas skala enterprise, kemudian perwakilan komunitas dari desa-desa, perwakilan dari BPD Kecamatan Cisaga, termasuk para kepala desa atau yang mewakili. Pada kesempatan ini saya mewakili Pak Camat mengucapkan terima kasih kepada khususnya skala enterprise yang telah yang kami pantau secara pribadi dari minggu-minggu bulan yang lalu memang melobi bagaimana
Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, di depan kita ada tema barangkali yang menciptakan generasi muda yang terpelajar, berprestasi dengan bermotivasi menjadi dan bebas narkoba. Sekedar saja ini dari kalimat itu mungkin kita harus menggarisbawahi paling tidak ada 4 kata, ya. Ada terpelajar, ada berprestasi, ada motivasi, kemudian bebas narkoba. Barangkali kalau bisa disimpulkan untuk sementara, bila generasi muda itu berpelajar, bila generasi muda itu berprestasi, bila generasi muda itu punya motivasi, sudah jelas kesana itu pasti bebas narkoba. Insya Allah. Ini kami sangat berharap agar momen ini mari kita manfaatkan untuk mengasah motivasi kita sehingga kita bisa menjadi generasi muda bermanfaat. Untuk itu mari kita ikuti atau mari kita tanyakan untuk pihak narasumber, karena yang menjadi narasumber pada sore hari ini adalah leading sektor yang betul-betul profesional menangani masalah narkoba. Saya selaku pribadi juga menitipkan kepada komunitas atau generasi muda pada hari ini, jangan sampai pengetahuan pemahamannya justru dijadikan hal yang tidak produktif. Justru sosialisasi hari ini kita jadikan sebagai benteng pertahanan bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga masing-masing. Saya berkaitan dengan narkoba ini memang sangat bersentuhan dengan obat-obatan, karena kebetulan saya sedikit paham obat-obatan. Yang namanya narkoba ini mungkin nanti jelaskan di narasumber, bukan cuma ekstasi, ganja segala macam. Obat yang dipakai untuk menyembuhkan penyakit pun itu bisa digunakan untuk mabuk, karena menurut saya yang namanya narkoba itu yang memabukkan itu saja. Banyak dampak negatif pemahaman narkoba justru disalahgunakan oleh generasi muda yang kena dampak negatifnya justru pelaku usaha. Ya. Obat itu ada yang namanya narkotik segala macam pokoknya. Selain ada obat bebas, ada obat terbatas, ada yang namanya juga obat prekursor. Nah sekarang ini yang obat-obat prekursor itu ya paling dilihat oleh aparat. Kenapa? Karena itu banyak disalahgunakan oleh oknum masyarakat. Yang namanya obat, sudah pasti jangan obat. Makan nasi saja kalau terlalu banyak itu apalagi obat. Celakanya zaman sekarang alkohol pun diminum, padahal alkohol 70% itu bukan minuman, tapi obat jual. Akhirnya pihak aparat suka melacak di mana belinya, padahal maksud penjualnya supaya itu minuman, itu untuk obat jual bisa digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu pemahaman yang didapat nanti dari sini, sosialisasi itu dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi sosialisasi kita, bagi keluarga kita masing-masing. Jangan sampai justru sosialisasi ini memotivasi untuk menciptakan hal-hal yang kontraproduktif. Itu barangkali kami titipkan, mudah-mudahan saja dengan sosialisasi pada sore hari ini bisa membuka pemahaman, membuka wawasan, sekaligus bisa memotivasi untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Kami juga menitipkan kepada Bapak, barangkali narasumber,
maka dibuka seluas-luasnya bagaimana pemahaman narkoba demi menyelamatkan anak bangsa, karena penyalahgunaan narkoba orang katanya lebih jahat daripada teroris katanya. Kemudian juga ada berita yang paling best tadi malam rame, ketangkapnya penyelundupan barang-barang haram itu sebanyak 1,7 ton. Ya, itu prestasi kepolisian. Mudah-mudahan saja dengan kepintaran, kegesitan pihak kepolisian kita, maka barang-barang haram itu paling tidak bisa diminimalisir masuk ke negara kita. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan saja pada sore hari ini kita bisa melakukan kegiatan bermanfaat bagi diri kita juga bagi masyarakat. Mohon maaf bila kita berwajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, meniti acara yang selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi narkoba oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis kepada AKBP Yahya Satya Nagara SH. Kami disilakan dan akan dipandu oleh moderator kepada Saudara Setiadi. Kami disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Baiklah, rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan menjadi moderator pada sesi pertama, yaitu mengenai narkoba. Adapun dia ada narasumber yang akan menjadi penyanyi, yaitu nama AKBP Yahya Satya Nagara SH, NRP 66040392, tempat tanggal lahir Karawang 13 April 1966, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana hukum pidana, pangkat AKBP golongan 4B, jabatan Kepala BNN Kabupaten Ciamis, unit kerja BNN Kabupaten Ciamis, email unit kerja bnnk@ciamis@yahoo.co.id, alamat rumah Kapling PKI 133, Kelurahan Melayu Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Riwayat pendidikan SD 3 Balong Batu, Jatisari Karawang, SMP 14 Bandung, SMA 14 Bandung, kuliah S1 sarjana hukum. Demikian dia data narasumber, dan untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja ya untuk menenangkan imam. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang disosialisasikan oleh Bapak BNN. Waktu dan tempat saya kasih.
Camat Cisaga, Bapak Tang Sutrisna. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mekar Putih, kemudian seluruh daerahnya nggak ada yang Kapolsek nggak ada, dan seluruh dari perwakilan dari desa serta para pemuda Kecamatan Cisaga, panitia dan hadirin sekalian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan ini saya sangat berbangga hati di mana diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit pencerahan tentang narkotika. Kalau kita berbicara narkotika berarti bicaranya jangan hanya kata narkotika doang, ya. Bicaranya panjang. Jadi mulai dari apa itu narkotika, jenis narkotika, bahaya narkotika, dampaknya apa, jadi panjang. Ya, makanya pada kesempatan ini kebetulan saya sendiri yang dipercaya untuk menyampaikan ceramah atau penyuluhan yang terkait dengan narkotika ini, maka saya akan mencoba untuk menyampaikan pemaparan tentang kebijakan penanganan kejahatan narkotika dikaitkan dengan yang ada di dalam tema di sini, yaitu menciptakan generasi muda yang terpelajar dan berprestasi dengan memotivasi menuju Ciamis bebas narkoba. Ya, dari awalnya nanti akan saya sampaikan, tapi sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu apa kilah daripada Badan Narkotika Nasional. BNN dulu namanya Badan Narkotika Kabupaten, di bawah pimpinan langsung secara horizontal berada di bawah bupati. Sejak tahun 2009, Badan Narkotika berubah menjadi vertikal, namanya menjadi Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional itu beruntun dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai kepada kabupaten dan kota. Makanya saya mulai dulu, jangan sampai nanti Pak Guru juga bingung. Ini ada BNNK, ada BNK. BNK dulu, sebelum ada BNK itu namanya BNK. Jadi pemimpin atau pimpinan daripada BNK itu langsung ikut di tingkat pusat wakil presiden, di tingkat provinsi itu wagub, di tingkat kabupaten atau wali kota wakil wagub atau wawali. Nah, setelah vertikal maka dia berubah. Maka di tingkat pusat sekarang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mungkin udah kenal ya, udah kenal semua ya. Ya sudah, namanya udah luar biasa, Bapak Budi Waseso. Kemudian di tingkat provinsi kebetulan Jawa Barat itu Bapak Adi. Dan alhamdulillah saya yang sudah cukup lama di BNN Ciamis ini, udah lama sekali saya di BNN Ciamis, baru 3 minggu. Jadi dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis. Riwayat hidup saya sudah dibacakan tadi, udah panjang lebar. Saya diberikan waktu untuk saat ini sampai jam 15.10. Nanti kita break sebentar. Saya akan membuka dulu covernya daripada BNNK melakukan kegiatan apa. Ya, BNN Badan Narkotika Nasional itu melakukan tugas yang utama adalah P4GN. P4GN apa itu? P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Ya, itu P4GN. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa itu pencegahan. Pencegahan adalah suatu upaya bagaimana kita caranya mengantisipasi. Siapa pelakunya? BNN, ya. Masyarakat, ya. Orang tua, ya. Guru, ya. Semua yang punya kepentingan
satu saset itu kalau kita lagi batuk? Nggak ada kan? Kita minum komik satu sendok, mau sendok teh, mau sendok makan, boleh kan? Sesuai dengan usia. Tapi bagaimana kalau orang minum komik satu dos? Sekali minum, ya kan? Bagaimana kalau orang minum komik satu botol? Sekali minum. Apa ini namanya obat batuk? Atau ini namanya racun? Nah, itulah yang disebut penyalahgunaan. Baru komik. Kalau kita punya mebel rusak, sepatu rusak, kita lem. Kita beli lem namanya Aika Aibon. Itu lem digunakan untuk ngelem barang rusak. Boleh nggak kita beli Aika Aibon di supermarket? Untuk apa gunanya? Untuk ngelem. Ngelem apa? Ngelem mebel, ngelem sepatu, ngelem barang yang rusak. Tapi boleh nggak kalau Aika Aibon itu ditempelkan di hidung terus kita stop? Ya, ini fakta. Ini bukan bicara omong kosong, ini fakta. Kenapa? Karena lem Aika Aibon itu mengandung amfetamin. Jadi kalau disedot, alhamdulillah, ya, tergantung durasi waktunya. Kalau lama, mabok juga, ya. Nah seperti itu. Tapi saya yakin di sini nggak ada, ya. Karena hal seperti itu untuk apa sih orang untuk ngelem tempel di hidung ngapain? Ya, itu namanya penyalahgunaan. Kemudian peredaran. Peredaran ini adalah beredarnya obat-obat. Selain daripada contoh tadi, adanya obat-obat yang lain yang secara bebas beredar. Apakah itu narkotika, psikotropika, atau bahan-bahan adiktif yang lain? Ya, itu yang namanya narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ya, nah kaitan dengan narkoba ini banyak beredar di lingkungan kita. Bahannya pun banyak beredar di lingkungan kita. Tergantung niat diri kita apa. Kalau niat diri kita ini mau baik, gunakanlah sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau niat kita itu tidak baik, apapun bisa merusak. Ya, jangankan komik, ya, jangankan lem, jangankan ganja, sabu, buto, ekstasi dan sebagainya seperti tadi sampai oleh Pak Tatang. Minum aqua aja 1 galon mabok Pak ya, mabok, gemuk, yakin Pak? Itu juga penyalahgunaan minum air putih, gemuk Pak, yakin? Ya, apalagi minum-minuman yang notabene itu dilarang mengandung alkohol. Sekarang kita bawa pisau. Pisau gunanya untuk apa? Untuk memotong. Memotong apa? Sayuran boleh, ya, daging boleh, ya. Tapi kalau disalahgunakan, pisau untuk apa? Pakai nikam orang, pakai mencil orang, potong leher orang, ya. Bahkan dipakai juga untuk mengiris tangannya sendiri, mengiris-iris tangannya sendiri. Untuk apa? Nanti saya uraikan berikutnya, ya, supaya rekan-rekan semua bisa memahami apa narkotika dan bahayanya. Kemudian P4GN, N narkoba. Narkoba ini narkotika. Ada narkotika yang masuk golongan 1, golongan 2, golongan 3. Pada dasarnya narkotika yang dilarang itu hanya digunakan untuk kepentingan tertentu. Ada juga yang narkotika tidak bisa digunakan untuk salah satu kepentingan. Ada narkotika digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan ada narkotika digunakan untuk kesehatan. Nanti kita lihat itu kabarnya tentang P4GN. Nah, sebelum itu mungkin kalau saya ngomong di sini kan nggak akan cukup, ya. Ini kantor kami, ya, kantor kami, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis. Jalannya mungkin sudah tahu ya. Ya silakan, bapak-bapak atau adik-adik semuanya, ya, yang mau datang ke sana silakan. Mau konsultasi tentang narkotika silakan. Mau jadi kader anti narkotika juga, alhamdulillah, ya, kami dukung. Atau mungkin ada yang keluarganya direhab, yang mau direhab bawa ke sana. Tidak dicukup
pungut bayaran, kita antar ke tempat rehab. Selama rehab yang penting yang bersangkutan punya niat bisu. Gitu ya. Saya bantu nanti pasangan, tenang Pak. Tenang, saya sembuhkan. Insya Allah. Terbalik kembali ke niatnya Pak. Kalau orang ini niatnya mau sembuh, keluarganya mau keluarga sembuh, insya Allah sembuh Pak. Yakin. Nah, jenis-jenis yang tadi sebutkan, kasih misalkan, ya, itu adalah jenis-jenis yang paling dominan disukai anak muda. Ya, nanti juga akan saya uraikan efek, manfaat, dan kerugiannya. Ya, yang jelas kalau dibilang manfaat itu tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, ini se-Jawa Barat kita baru memiliki 14 BNN-K. Sedangkan kita ini kabupatennya sangat banyak, kotanya sangat banyak, karena keterbatasan daripada pegawai dan SDM-nya, maka baru 14 BNN-K. Siapa tahu adik-adik mungkin yang dari Unigal ini kawan waktu nanti masuk ke dalam rekrutmen mendaftar, kan dibuka di internet. Setiap tahun ada pendaftaran pegawai BNN. Kenapa? BNN untuk Kabupaten Ciamis saja pegawainya harus 78 orang. Sekarang baru 16 orang. Kurangnya hitung sendiri. Kalau saya hitungin nanti saya kepinteran. Potensi kekayaan. Nah, ini sedikit tentang bagaimana narkotika bisa masuk ke Indonesia. Indonesia cukup kaya. Ya, Indonesia bukan daerah transit narkotika. Indonesia adalah daerah tujuan untuk beredarnya narkotika. Kalau daerah tujuan berarti satu, ingin menghancurkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menguasai. Ya, kalau orang sudah dikuasai, maka dia bisa mengendalikan. Ya, ini salah satunya. Apa sih yang kurang di Indonesia? Tambang emas ada, batu bara ada, ya, hutan tropis, semua ada. Indonesia sangat kaya, sangat luar biasa. Ya, kalau dibanding dengan negara-negara yang lain, mungkin kita sudah, kalau air minum itu sudah meluap, saking kayanya. Cuma kita tidak bisa mengolah, sehingga dari luar yang mengolah, sampai kepada narkotika pun masuk ke kita. Tujuannya apa? Kita dibikin bodoh dulu, supaya harta-harta ini jatuhnya ke pihak luar. Ya, dengar baru-baru ditangkap yang disampaikan beliau katakan itu ganja 1,7 ton. Itu ganja. Ya, ganja 1,7 ton. Ada lagi sabu yang di Anyer baru ditangkap kemarin 1 ton sabu. Dari mana? Dari Cina. Pelakunya siapa? Orang Taiwan. 1 meninggal, 3 ditangkap. Itu baru. Silakan buka di televisi, di Metro TV. Itu baru. Tapi saya dapat informasinya waktu penangkapan sudah dapat. Ya, itu sangat luar biasa. Makanya waspadalah. Indonesia tujuan untuk dihancurkan. Bagaimana otak kita dihancurkan supaya kita betul-betul menjadi manusia yang paling bodoh? Kalau sudah bodoh, apa sih yang nggak bisa? Kita kendalikan dia. Ya, orang yang bikin bodoh, hartanya, sumber daya alamnya yang keluar. Ini masih data yang kemarin, ya, karena data yang terbaru masih belum dapat. Di mana ini adalah penangkapan yang pertama, di mana narkotika dengan jumlah ganja yang sangat signifikan. Ganja dikenal, yang kita kenal di mana ganja? Ada yang tahu nggak? Ganja dikenal di mana di Indonesia? Aceh. Aceh. Sebetulnya ganja itu bukan di Aceh saja. Di dalam rumah kita bisa tanam ganja. Yang bilang tidak bisa siapa? Ganja itu bisa tumbuh di daerah tropis. Siapa bilang harus dia tumbuh? Enggak. Di dalam bisa tumbuh. Di atas rumah kita simpan di genteng, pakai pot bunga bisa tumbuh. Ya. Jadi ganja itu bisa tumbuh di mana-mana. Kebetulan yang melebat, yang paling banyak adalah di Aceh. Karena itu untuk tujuan bisnis. Ya. Jadi ini ada beberapa contohnya di mana kita melibatkan semua lapisan. Ya, baik itu dari TNI, Polri, komponen masyarakat dan LSM. Ya, mungkin di sini ada gerakan kali ya, gerakan anti narkotika ada, dan ada LSM lain yang
yang ada di wilayah provinsi lain. Dan ini Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Jadi saat ini betul-betul Indonesia ini dalam posisi darurat narkoba. Ya, kalau katakan Presiden saya sudah darurat narkoba, maka kita waspada dengan gerakan narkotika yang ada di sekitar kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu apakah kita ini sudah menjadi korban penyalahgunaan narkotika sehingga timbul pembangkangan baik terhadap diri kita sendiri, kita melawan, jangankan kepada orang lain. Kita punya keyakinan dalam diri kita yang baik dengan yang buruk. Tapi kalau orang sudah kena narkotika, dia tidak akan berpikir yang baik. Dia cuma satu kepentingan, saya mendapatkan barang itu. Cuma itu saja. Dia tidak peduli anak, istri, adik, kakak, orang tua, nggak peduli. Tadi saya setuju dan disampaikan sama beliau, narkotika lebih kejam daripada teroris. Saya urai, mungkin beliau singkat, tapi saya urai sedikit. Terorisme, orang menjadi teroris sejak kapan? Ada yang tahu? Orang menjadi radikal separatis sejak kapan? Ada nggak anak bayi begitu lahir separatis bawa senjata? Ada nggak orang lahir langsung bawa bendera ISIS? Ada nggak? Nggak ada kan? Aku korupsi. Ada nggak anak bayi begitu lahir langsung ambil uang riba? Bikin tanda tangan, bikin pertanggungjawaban keuangan? Nggak ada kan? Narkotika bisa mengenai orang sejak dalam kandungan. Ya, nah itulah yang beliau sampaikan tadi. Kenapa narkotika lebih kejam daripada teroris? Karena narkotika bisa mengenai orang sejak berada dalam kandungan. Siapa orang tuanya yang kena? Ya, bapaknya atau ibunya menggunakan narkotika, anaknya masuk ke dalam otaknya. Janin anak itu masuk dalam otaknya. Maka lahir yang berwarna macam-macam sih lahirnya. Lahirnya manusia tetap, cuma ada kekurangannya. Tergantung orang tua itu mengkonsumsi narkotika seberapa banyak. Kalau mungkin banyak, ya bisa aja anak itu lahir mungkin kepalanya kecil, kepalanya besar tapi otaknya kecil. Normal tapi salah satu anggota tubuhnya tidak ada. Kan banyak kejadian seperti itu. Walau kita nggak tahu. Ya, itulah banyak sekali hal-hal yang aneh. Nah, narkotika juga bisa berdampak kepada HIV. HIV. Kenapa? Karena kebanyakan orang ingin langsung kontan mendapatkan reaksi narkotika ini itu dengan cara disuntik. Kalau dengan cara disuntik, ya sudah. Tahu nggak alat suntik itu steril apa enggak? Ya. Dan yang tidak steril itu yang paling enak dipakai. Kenapa? Karena dia langsung meresap ke dalam tubuhnya. Kalau yang steril nggak bisa. Dan itulah kebanyakan orang yang menggunakan narkotika suka terlibat dalam kasus HIV/AIDS. Indonesia dalam narkoba, ya, bisa 5 menit lagi. Soalnya ada asal dulu bentar ya. Nanti kita sambung. Indonesia dalam narkoba, daya rusaknya narkoba lebih serius dibanding dengan yang tadi disampaikan, korupsi, teroris. Ya, jadi dia yang sudah kena narkotika, siapa tahu ya ada keluarganya yang kena, ngapain direhab seperti di sini? Kan tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan untuk sembuh. Memang saya kemarin tadi saya katakan, yang bisa menjamin sembuh itu bukan rehabilitasi. Yang bisa menjamin adalah niat dirinya. Mau nggak dia sembuh? Kalau rehabilitasi itu membantu orang supaya menjauhi obat itu, supaya orang itu menjadi terisolasi
Ya. Kemudian aparat yang bergerak. Siapa yang sudah kena? Nah, inilah pejabat ada, TNI Polri ada, ya, jaksa hakim ada, hingga masyarakat umum. Tidak menutup kemungkinan di antara kita juga ada. Ya, udah. Baik ya. Nah, ini aparat yang bergerak. Jadi aparat yang bergerak itu sudah sangat banyak. Bukan hanya kita. Ya, wilayah. Nah, wilayah yang menjadi sasaran narkotika ini semua pelosok. Jangan dikira bahwa Ciamis di sini, ini cuma daerah lewat aja. Siapa bilang? Udah saya bilang Indonesia itu tujuan akhir. Kemarin saya ke desa Nangka di pelosok yang berbatasan dengan Kuningan. Saya bilang, jangan menganggap bahwa gunung di atas itu bebas. Belum tentu. Kuncinya adalah kewaspadaan kita. Kalau kata orang yang saya bilang apa? Waspada narkotika. Bisa menyebar, bisa berada di sekitar kita. Ya. Potensi pasar. Penduduk Indonesia saat ini sekitar 250 juta. Ini sudah melebihi lagunya Roma Irama. Ya, lagunya Roma Irama baru 135 juta. Sekarang sudah 250 juta. Penyalahgunaan hasil survei 2014 di Indonesia sekitar 5 juta orang yang sudah kena narkotika. Ya, itu 2014. 2017 saya nggak tahu karena akan disurvei lagi 5 tahun kemudian. Kerugian jiwa material diperkirakan 40 sampai 50 orang yang meninggal dunia per hari. Bisa dibayangkan, ya. Orang meninggal ini sangat luar biasa karena narkotika. Yang tahu datanya karena orang-orang yang narkotika biasanya dibawa ke rumah sakit. Ya, biasanya beda dengan orang-orang yang meninggal karena hal-hal yang lain. Narkotika jenis baru sekarang sudah banyak ditemukan, termasuk jenis yang terbaru ini ada 41 jenis. Di antaranya narkotika yang membuat orang berbuat seperti mayat hidup. Udah pernah tahu narkotika yang berdampak yang mengakibatkan orang jadi mayat hidup? Ya, nanti kita lihat di akhir ya. Saya akan perlihatkan filmnya. Itu bukan skenario, itu bukan, tapi itu asli dari CCTV orang-orang yang sudah terkena narkotika yang terbaru di 2017 ini. Dukungan modal. Narkotika ini kalau terkait dengan masalah dukungan modal, walaupun harganya tinggi, memang pasaran di luar biasa. Makin dilarang itu, makin naik harganya. Ya, makin dilarang makin naik. Ya, jadi orang-orang yang terlibat dalam narkotika bukan dari kalangan bawah saja, asal mulanya dari orang-orang yang memiliki kemampuan. Bagaimana dengan orang yang di bawah, Bapak? Kami tidak punya. Oke, sekarang ya, ayah aja. Oke, ini fisik pasti ini aja. Enggak mesti kita dari daerahnya. Bisa dari desa, tapi tolong jangan diapa-apain. Siapa tahu mau ditangkap, mau Medan, dimungkin, ya, atau dimutilasi, ya, atau diapain jangan. Kita harus menggunakan ajas praduga tak bersalah. BNN pun menangkap pelaku yang 1 ton itu menggunakan ajas praduga tak bersalah, kecuali yang satu melawan terpaksa dikirim kepada yang maha kuasa. Sisa 3 yang dari Taiwan. Ya, itu untuk kaitan dengan masalah itu yang mungkin dari desanya Papua
Bisa Bapak membentuk kader, Bapak siapkan, nanti kami turun. Bapak siapkan ada siapa yang akan dibentuk kader narkotika di desa Bapak nanti. Kita jadikan kader narkotika untuk desa Bapak. Dan saya sangat bangga kalau memang tiap desa, sekian ratus di Ciamis di desa memiliki kader anti narkotika. Ya, dia melakukan sosialisasi, berarti apa yang disampaikan oleh BNN itu akan lebih mengena, akan lebih efektif kalau misalkan dari yang punya rumah sendiri. Kalau dari kami kan terbatas. Saya punya program, mungkin jam dinas saya 1 minggu 5 hari. Lah, kalau Pak Kubu punya jam kerja mungkin dengan anak-anak kader itu mungkin bisa tiap hari, bisa ketemu, bisa tembus. Bentuk Bapak kader. Nanti laporan ke kami, nanti insya Allah kami akan membentuk kader. Nah, kemudian ikut di sini Pak Denny, Pak Denny. Pak Denny, kebetulan beliau ini kasih P2M, ya, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nanti akan dibentuk kadernya, ya, kader-kader anti narkotika yang ada di desanya Bapak, termasuk desa yang lain. Jadi tolong Pak sampaikan ke desa yang lain. Kami siap untuk membina kader-kader Bapak. Ya silakan nanti untuk dikembangkan. Kemudian kalangan ulama sudah Pak, kami masuki. Ya, saya nggak tahu kalau di Ciamis dan saya baru 3 minggu di sini Pak. Baru 3 minggu saya nggak tahu. Tapi kalau di Jakarta, ulama-ulama di Jakarta sampai kepada hakim apa udah, sampai kepada ulama siapapun di Jakarta sudah. Ya, kalau di Ciamis saya belum tahu. Tapi di Ciamis sudah sebagian. Yang kalau memang di daerah Bapak belum ada, kami juga siap. Kapan ada para ulama atau masyarakat, Bapak undang kami bisa undang. Kalau kami lagi ada, kami datang. Kecuali kalau kami lagi tugas di Jakarta, paling kami yang mewakili dari P2M yang ada. Mungkin itu untuk Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Satu lagi untuk Pak Yani. Ada 2 pertanyaan yang menyangkut masalah lapas. Bukan kami tidak pernah menembus lapas. Boleh ditanya kemarin 100 orang, 68 petugas lapas kami ekskurin di Ciamis. Tapi bukan lapasnya di sini, lapasnya kalau tahan di Pinang. Tempatnya Om Freddy Budiman dulu bikin pabrik sabu, ya, dan lapas-lapas yang lain. Kalau Ciamis kemarin negatif, ya, hasil tesnya, alhamdulillah. Dengan 32 napi, jadi jumlah totalnya 100 manusia yang ada di lapas Ciamis, 68 pegawai lapas dan 32 napi negatif. Ya, nggak tahu apakah itu yang dimunculkan itu yang bersihnya atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas dengan apa yang saya lakukan itu minimal telah membuat satu efek gerak, satu kewaspadaan di antara mereka bahwa kami sewaktu-waktu akan tiba ke tempat itu dan untuk mencomot siapa yang terlibat di situ. Dan kami juga meminta dari rekan-rekan semua yang hadir, terlepas daripada itu pejabat ataupun dari masyarakat semuanya, kalau memang ada hal seperti itu, tolong informasikan ke kami. Karena kami serba terbatas untuk menyangkut wilayah, terbatas karena waktu, terbatas juga karena lokasi. Jadi saya minta siapapun dari masyarakat membentuk kader boleh, ya, yang lebih bagus kalau lewat UU-nya, itu akan lebih terorganisir supaya bisa ada jalur birokrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hukuman itu sudah maksimal, hukuman mati, karena tidak ada lagi hukuman di atas mati Pak. Itu sudah hukuman menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi semua itu kan ada proses. Kalau kami dari BNN maunya hari ini ditangkap, hari ini hukuman mati, maunya seperti itu. Maunya. Tapi kan ada jalur hukum, ada proses hukum. Masa untuk proses hukum dengan waktu 110 hari harus direvisi, ya kan? Nah, dari waktu ini ada masa-masa tertentu di mana yang bersangkutan ini mungkin ada masa pembelaan, reaktif publiknya bagaimana. Ini juga akan berpengaruh kepada masa perpanjangan hukuman pada yang bersangkutan. Belum lagi kalau pengacaranya membela mati-matian. Jadi tersangkanya belum dihukum mati, pengacaranya mati-matian membela. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini menjadi pembela kami untuk mati-matian juga, menghukum para pelaku.
Itu aja. Ya Pak ya. Saya berharap kepada semuanya, karena saya yakin adik-adik dari meninggal ini tidak selamanya jadi mahasiswa. Satu waktu mungkin akan memegang tampuk kepemimpinan. Ya, jadi kami siap untuk menerima, untuk bekerja sama dari manapun, dari siapapun, demi mewujudkan sesuai dengan kata-kata tadi, Indonesia darurat narkoba. Jadi bukan berarti bahwa darurat narkoba itu Ciamis sudah bahaya atau bukan. Artinya mayoritas dari 34 provinsi di Indonesia itu sudah masuk ke tingkat darurat narkoba, baik itu pejabatnya maupun itu masyarakatnya, level tinggi menengah sampai ke bawah. Nah, Ciamis ini memang betul daerah yang kondusif, betul kondusif. Tapi ingat, air yang tenang menghanyutkan. Makanya sebelum terjadi lebih bagus kita mengantisipasi. Karena orang Ciamis mungkin banyak yang merantau, entah di luar negeri, entah di Jakarta. Jadi pada saat lebaran banyak yang pulang kampung. Seperti kemarin di desa Natanegara, masyarakatnya di desa Natanegara katanya kebanyakan merantau ke Jakarta. Jadi kalau ada yang pernah di desa Natanegara di sini, belum pernah ya? Jalanannya luar biasa. Jalanannya luar biasa. Untung aja mobil saya kuat di belakang. Berapa kali kandas kena gardarnya, ya. Tapi mohon maaf, rumahnya bagus-bagus, Pak. Benar, rumahnya bagus-bagus. Jadi kalau di kota, ya saya bukan mengecilkan, tapi bagus-bagus, Pak, rumahnya. Nggak tahu mungkin yang merantau bawa sampel foto rumah kali dia masuk di kampungnya, bagus, Pak. Persis kayak rumah di kota ya. Saya juga kaget, rumah sini bagus-bagus, sampai Pak Komunya itu kan. Warga kami banyak merantau, Pak. Jadi pulang, dia pakai membangun, itu bagus, Pak. Tapi kalau pulang bawa narkoba, wah, hancur, Pak. Ya mudah-mudahan nggak ada, dan saya yakin daerah ini lintas, jalan lintas utama ya, jalan utama. Jadi kita lah yang menjaga semuanya, ya. Kita lah yang bisa memelihara situasi ini. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi mungkin itu Pak. Jadi hukuman kita sudah maksimal, Pak. Dan kita tidak pernah BNN itu menghukum orang di bawah 10 tahun, nggak pernah. Tapi yang memutuskan hakim, Pak. Kita sakit hati kalau ada orang membawa sabu di atas 1 kilo dihukum 5 tahun. BNN itu sakit, Pak. Kalau memang mau diperiksa itu sakit itu di sini, Pak. Iya, sakit, Pak. Kenapa? Kita sudah berdua mati-matian. Bahkan sampai korban-korban anak-anak nggak tidur, ya. Seperti yang penangkapan 1 tahun kemarin. Itu 2 bulan. 2 bulan mereka ini belum dapat 1 tahun. Ganja yang di Aceh itu sampai setahun. Wong Ciping yang ditangkap di Jawa Timur itu 2 tahun. Leadingnya itu 2 tahun. Bisa mendapatkan sabu 862 kg. Sabu. Itu 2 tahun. Jadi sangat luar biasa. Tapi begitu dihukum, ya begitulah. Karena bukan kewenangan kami. Kalau saja mati aja udah lama. 2016 udah lewat. Ya. Tapi nyatanya masih belum dihukum mati. Ya. Mungkin ini sebagai tambahan jawaban, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang meriah untuk Pak Ben. Dari pemaparan Kepala BNN Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan narkoba bisa merusak masa depan bangsa, terutama generasi muda. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita agar kita bisa membuat lingkungan kita lebih aman dan tertib, dan tentunya terhindar dari narkoba khususnya di Kabupaten Ciamis. Demikian pemaparan materi dari saya dan beserta Ketua Penasihat BNN Narkoba. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada penyerahan cindramata dari Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis kepada Ketua Umum Skala Enterprise diwakili oleh
Siapa namanya? Yang simpen. Semua berubah. Ibu pertiwi yang dulu kaya kini menjadi besar. Tahta negeri yang dulu ada kini menjadi sirna. Bangkitlah dari kebodohan yang menyesatkan kita. Bangkitlah dari kerusakan yang merajalela. Bangkitlah dari kekerasan yang telah menjajah. Akan hidup kita demi nusa bangsa. Jangan biarkan ketakutan. Hatur nuhun. Thank you for watching my YouTube channel. Rojong Sim Kuring di media sosial Facebook Setiadi YM, IG Setiadi 09, Twitter Setiadi 09.